Hai guys, jadi kenalin kami dari kelompok 4 kelas Ilmu Sosial Budaya Dasar D. Jadi aku, Stevi, sama temanku Elizabeth, Lucky, sama Kak Geri. Kita akan membahas tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Topiknya kayaknya berat ya, tapi tenang aja, chill aja. Kita bawanya dengan santai. Oke guys, kita mulai dari yang paling dasar, manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial, artinya manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain buat ngobrol, kerja kelompok, ataupun sekedar ngopi. Tapi nggak cuma itu aja, manusia juga disebut sebagai makhluk budaya karena kita hidup di tengah-tengah nilai dan kebiasaan yang diwarisi dan jalani setiap hari. Nah, kalau ditarik dari garis besar, ada nilai yang diartikan sebagai suatu konsep yang abstrak tentang apa yang dianggap baik dan benar. Jadi nilai ini adalah suatu pedoman atau acuan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, ciri-ciri nilai ini masih terbagi dalam konteks ilmu budaya dasar. Yang pertama itu bersifat abstrak, tidak tampak secara fisik, tetapi mempengaruhi tindakan. Yang kedua itu bersifat relatif, bisa berdua antara satu budaya atau budaya lainnya. Yang ketiga itu dipelajari dan diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Yang keempat itu menjadi dasar norma sosial, yang berarti norma dan aturan dalam masyarakat berakar dan bernilai. Yang kelima berfungsi sebagai pedoman hidup yang membantu individu bertindak sesuai harapan sosial. Sopan dong. Ini mau lewat nih. Misi ya mas. Oh ya, mari. Saya berkeyakinan masih gotong royong masih menjadi urat nadi, menjadi dasar dan fondasi dari lelaku masyarakat kita. Maksudnya gotong royong itu saling sinergi antar lintas personal, lintas kampung, sehingga saling support satu dengan yang lainnya. Kamu bisa apa, saya bisa apa, kami bisa apa, kita bisa apa, dan itu kita coba dikomunikasikan, itu menjadi sebuah ekosistem dan muncul potensi baru, dan saling nguatin. Nah, halo semua. Kali ini kita akan menjelaskan apa itu moral. Nah, jadi kita pasti penasaran apa sih itu moral dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kemudian seberapa penting moral itu bagi kehidupan manusia. Nah, jadi moral itu adalah aturan yang tidak tertulis. Jadi aturan itu atau moral itu sendiri membantu diri kita masing-masing untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, serta juga untuk membedakan kira-kira mana hal yang tidak pantas dan mana hal yang pantas gitu. Nah, jadi moral ini kurang lebih berasal dari hati nurani kita sendiri. Nah, dari apa yang kita anggap benar tentunya sebagai manusia. Contohnya kalau kita membantu orang lain nih, itu pasti kita tahu sendiri kalau itu merupakan hal yang baik, bukan yang hal jahat kan. Nah, itu juga yang muncul dari moral, dari yang kita ketahui dari diri kita sendiri. Nah, itu tadi contoh dari tindakan yang bermoral. Jadi tindakan yang lahir dari empati, kepedulian, dan rasa kemanusiaan. Nah, teman-teman, kita sampai ke bagian kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah moral ini anggap aja itu adalah sebagai kompas dalam diri kita sendiri, di mana kompas ini akan membimbing kita sebagai manusia untuk bisa bersikap adil, jujur, dan bisa peduli sesama yang lain. Nah, semoga harapannya kita semua bisa terus menjaga moral kita, bukan karena takut dihukum, tapi karena kita ingin menjadi pribadi yang benar dan bermakna bagi lingkungan sekitar kita. Terima kasih.
banget cuy. Mbak, banyak kenapa? Kok kelihatan susah gitu? Panas mas. Panas? Oh, Haus ya? iya sih, aduh nggak ada air saya. Ini Mbak, aku ada sisa tapi nggak apa-apa. Masnya nggak apa-apa? Ya akunya nggak apa-apa, kalau banyak nggak apa-apa. Aduh makasih ya mas, aduh, Oh, ya saya udah, udah haus ini. banget. Makasih Ambil mas. aja ya, Mbak. Iya. Botolnya sedekah aja lah. Oh iya, makasih mas. Ya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyatakan Indonesia berada pada situasi darurat moral. KPAI merilis lebih dari 300 kasus pelecehan seksual terjadi di 12 provinsi. KPAI dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR mengungkapkan kasus kejahatan seksual yang terjadi di Jakarta International School JIS telah membuka ratusan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Negara dinilai lalai dan bertanggung jawab atas kasus kejahatan seksual yang tidak hanya terjadi di JIS. Ketua KPAI Asrorun Niam menyatakan banyaknya kasus pelecehan seksual telah mencoreng dunia pendidikan Indonesia. Karena itu menurut Asrorun, KPAI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPR, polisi, serta lembaga negara lainnya harus bersinergi untuk mengatasi masalah tersebut. Tentu akan didalami ya, sejenis itu ada beberapa laporan, baik laporan terkait dengan potensi adanya korban lain maupun juga indikasi adanya pelaku lain, itu poinnya. Laporan ada dari testimoni orang tua, ada dari wali, kemudian juga ada orang yang memiliki keterkaitan langsung. Sekedar contoh misalnya, orang yang memiliki rumah yang dikontrakkan oleh guru, yang dikontrakin guru, tepatnya itu ya. Yang kemudian ya. Kita akan segera bersidang dengan menteri, kan urut-urutannya begitu sekuensinya, kita raker, tetapi selain raker kita juga nantinya di lapangan harus mengawasi bahwa situasi seperti ini ternyata masif ada, dan ini juga wilayah guru dan pimpinannya termasuk kepala sekolahnya untuk satu sama lain saling bukan mengawasi satu sama lain, saling membuka diri apabila ada situasi yang awalnya saja indikasinya sudah kuat. Kalau kita bicara soal hidup bersama, manusia sebagai makhluk sosial pasti butuh aturan. Nah, disinilah hukum berperan penting. Jadi, secara sederhana, hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara yang bersifat memaksa dan juga mengatur masyarakat. Tujuannya apa sih? Ya tentu saja tujuannya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, lalu tertib dan juga sejahtera. Tapi apakah kalian tahu bahwa hukum itu berasal dari nilai dan juga moral yang ada dalam masyarakat? Nilai-nilainya itu seperti kejujuran, gotong royong, tanggung jawab, dan lain sebagainya yang menjadi fondasi terbentuknya sebuah hukum. Nah, kalau kita mengambil contoh larangan plagiarisme di kampus, itu bukan hanya sekedar aturan teknis, tetapi itu juga adalah nilai moral, yaitu kejujuran. Nah, kalau kita melanggar itu, atau kita copy paste tugas orang atau karya orang lain, itu bukan hanya kita melanggar hukum akademik, tetapi juga kita melanggar nilai moral. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita bukan hanya objek hukum, tapi kita juga sebagai agen perubahan. Kita bisa membuat sebuah perubahan melalui diskusi kelompok atau kampanye di media sosial dan kehidupan kita sehari-hari. Sidang pencurian 7 batang kayu jati dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun di Pengadilan Situbondo, Jawa Timur diwarnai tangisan histeris. Asyani alias Bu Muaris menangis histeris bersimpuh di hadapan majelis hakim saat menjalani persidangan. Sambil meronta-ronta, nenek Asyani warga desa Jati Banteng, Situbondo ini meminta kepada majelis hakim agar dirinya tidak diadili dan dibebaskan dari hukuman karena sang nenek mengaku tidak merasa bersalah atas tuduhan pencurian 7 batang kayu jati. Kasus penebangan 7 batang kayu jati yang menyeret Asyani terjadi sekitar 5 tahun lalu. Namun pihak perhutani melaporkan kasus tersebut pada Agustus 2014 lalu. Nenek Asyani pun ditahan oleh penyidik sejak 15 Desember 2014.
Kuasa hukum Nenek Asyani, Supriyono, menuding telah terjadi kriminalisasi karena berdasarkan bukti kepemilikan hak atas tanah 7 kayu jati ditebang oleh suami terdakwa, merupakan lahan milik sendiri. Sidang ditunda pada Kamis mendatang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi kuasa hukum terdakwa. Sudah disampaikan bahwa kayu jati itu diambil dari lahan dia sendiri. Buktinya apa? Oleh suaminya, buktinya kita punya bukti, letter buku kerawangan, buku tanah desa, yang itu juga dikuatkan oleh surat keterangan kepala desa bahwa tanah itu adalah milik Bu Muaris, warisan dari bapak. Nah guys, kalau dilihat dari hubungannya, manusia, nilai moral dan hukum itu saling terikat banget. Terus nilai itu dihayati dan dijalankan lewat moral, supaya apa yang kita lakukan itu dianggap benar oleh masyarakat. Nah, supaya moral dan nilai dapat terjaga, terbentuklah hukum untuk menjadi sanksi jelas kalau ada yang melanggar. Jadi intinya, nilai menjadi dasar, moral menjadi wujud perilaku, dan hukum bikin semuanya berjalan dengan tertib. 1, 2, 3. Jadi yuk mulai dari diri sendiri. Hormati hukum, Hidupkan nilai. Dan jadilah manusia yang bermoral. Bye-bye. Bye-bye.